Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Hafid Mutasim dengan NIM 123210156 dari angkatan 2023 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir tutorial Python. Pada soal pertama, di sini kita akan menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan adiktif. Dengan studi kasus, ketika kita memiliki data hasil kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari berbagai jenis campuran beton, kita ingin membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran super plasticizer dan flash. Nah, pada soal pertama, kita diminta untuk membaca dan menampilkan data dari file Excel. Dengan ketentuan, Anda diminta untuk memuat data dari file Excel menggunakan pustaka Pandas. Pastikan bahwa data campuran beton sudah ada dalam direktori yang sama dengan skrip ini, atau gunakan path lengkap ke file tersebut. Yang ketiga, tampilkan 5 baris pertama dari data yang telah diimpor untuk memastikan bahwa data berhasil dimuat. Nah, di sini kita menggunakan pustaka Pandas. Pustaka Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Skylern Linear Model sama Seaborn. Kemudian kita akan membuat set stylenya untuk visualisasinya. Di sini kita masukkan fungsinya. Sesudah kita masukkan fungsinya, kita akan membuat dictionary datanya. Untuk nantinya outputnya itu datanya bakal keluar. Nah, menginput datanya di sini melakukan secara manual. Jadi kita akan masukkan data sama dengan mix, compressive strength, split tensile. Datanya kita masukkan. Kemudian kita buat data frame-nya. Data frame itu disingkat di fungsinya itu df. Df sama dengan vd titik data frame-nya. Kemudian di balik buka kurung ini kita masukkan data. Datanya itu adalah si ini. Kemudian kita akan menampilkan 5 baris pertama. Diminta untuk menampilkan 5 baris pertama pada data. Jadi kita akan membuat fungsi untuk print untuk menampilkan data 5 baris pertamanya. Nah, fungsinya itu seperti ini. Nah, mari kita coba run. Nah, nanti outputnya bakal seperti ini, sesuai dengan apa yang kita buat di codingan. Nah, yang ada di sini ini merupakan printan dari fungsi ini. Kemudian lanjut ke yang nomor 2, kita diminta membuat visualisasi perbandingan kekuatan beton dan ketentuan buat 2 diagram batang. Dengan yang pertama itu tentang kekuatan tekan dan yang kedua tentang kekuatan tarik belah. Lalu kita harus visualisasikan, menampilkan perbandingan yang jelas antara kedua parameter. Nah, yang pertama kita membuat data frame-nya untuk menyimpan. Sama seperti yang tadi, kita masukkan dulu fungsi untuk menyimpan datanya. Masukkan secara manual. Kemudian kita buat figur dan axis objeknya. Nah, di sini ini kita buat dulu fungsinya. Kemudian lanjut yang kedua, kita akan membuat bar plotnya, membuat grafik diagramnya. Nah, grafik yang pertama ini adalah untuk compressive strength. Di sini saya akan menggunakan warna biru. Kemudian kita buat judulnya, set title. Kemudian kita buat set X labelnya dan Y labelnya. Kemudian kita masuk ke tabel diagram yang kedua. Di sini juga sama seperti yang pertama. Kita masukkan dulu datanya, judulnya, X labelnya, dan Y labelnya. Kemudian kita buat fungsi untuk menampilkan plotnya, untuk menampilkan diagram itu, plt show. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan plot agar nantinya pas kita run itu grafiknya keluar. Nah, seperti ini. Kita coba sekali lagi. Nah, dia jalan. Jadi X label itu adalah yang bagian bawah dan Y label itu yang ada di sisi sampingnya. Dan ini title-nya.
Kemudian lanjut ke nomor yang ketiga, kita diminta untuk menghitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Dengan ketentuan hitung korelasi antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah menggunakan fungsi korelasi dari Pandas. Dengan clue-nya, korelasi akan membantu Anda memahami seberapa kuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Di sini kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu, sama seperti tadi. Kita masukkan datanya secara manual. Kemudian kita masukkan fungsi korelasi matriks. Nah, fungsinya itu ini. Lalu kita membuat print untuk nantinya saat kita run, outputnya itu keluar. Nah, kita run. Nah, print itu adalah outputnya itu yang ini. Nah, kemudian lanjut ke nomor 4, melakukan regresi linear. Dengan ketentuan, lakukan regresi linear untuk menentukan hubungan matematis antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Clue-nya, gunakan linear regression dari pustaka Schikit-Learn and Scalar Linear Model untuk membangun model prediksi. Yang ketiga, setelah model dibuat, prediksi nilai kekuatan tarik belah berdasarkan kekuatan tekan dan visualisasikan hasil prediksinya dengan diagram scatter, titik-titik, dan garis regresi. Di sini kita menggunakan Matplotlib, Scalar Linear Model, dan NumPy. Yang pertama yang kita lakukan, kita harus memasukkan sampel datanya dulu, sama seperti yang sebelumnya. Sudah kita masukkan fungsi untuk menyimpan datanya, kita membuat modelnya. Kita di sini disuruh menggunakan model linear regression. Nah, jadi kita membuat fungsinya dulu. Kemudian kita sesuaikan modelnya dengan data kita. Jadi fungsinya itu seperti ini. Kemudian kita buat prediksinya. Fungsinya seperti ini. Nah, sesudah itu kita memvisualisasikan hasilnya. Nah, di sini diminta hasilnya itu modelannya grafik lagi. Grafik. Jadi kita akan membuat grafik di sini. LT titik-titik plot X label, Y label, judul, legendanya, dan kita jangan lupa untuk menampilkan plotnya, yaitu dengan PLT show. Kita run lagi. Nah, nanti output dari codingan itu seperti ini. Kemudian lanjut ke nomor 5, menganalisis hasil regresi. Yang pertama, tampilkan koefisien regresi, kemiringan garis, dan titik potong dengan sumbu Y dari model regresi yang Anda bangun. Dengan kata kunci nilai koefisien regresi menunjukkan seberapa besar perubahan kekuatan tarik belah ketika kekuatan tekan berubah. Di sini kita menggunakan Scalar Linear Model. Yang pertama kita masukkan datanya dulu. Datanya itu kita masukkan fungsinya seperti ini. Yang atasnya adalah variabel independen dan yang bawah ada variabel dependent. Kemudian setelah kita memasukkan fungsi untuk contoh datanya, kita membuat model regresi linearnya. Di sini diminta modelnya itu regresi linear. Kemudian kita samakan modelnya dengan datanya. Kita buat fit model dengan data. Jadi di sini model fit XY ini adalah data dari grafik data yang sudah kita input di atas. Kemudian kita membuat fungsi tentang koefisien regresi. Nah, seperti ini fungsinya. Dan membuat titik potong dengan sumbu Y-nya. Intercept-nya. Kemudian kita membuat menampilkan hasilnya dengan cara kita membuat print. Nah, kita coba run. Nah, nanti outputnya bakal seperti ini. Yang kedua, kita di sini akan melakukan analisis volume lalu lintas. Dengan deskripsi kasus, Anda ingin menganalisis volume lalu lintas pada suatu jalan tertentu berdasarkan data jumlah kendaraan yang lewat pada interval waktu tertentu. Data ini mencakup sejumlah sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar yang lewat setiap 15 menit.
Selain itu, Anda juga ingin menentukan apakah kapasitas jalan terlampaui berdasarkan volume kendaraan tersebut. Nah, di sini kita memasukkan ekuivalen mobil penumpangnya. EMP motor 0,5, EMP mobil 1, EMP kendaraan besar 1,3. Kemudian kita di sini melakukan input manual. Nah, sudah itu kita membuat nanti bakal di outputnya itu kita akan menginput data manual perintahnya. Nah, di sini kita akan menginput waktu surveinya. Jadi kita buat dua, waktu mulai dan waktu akhir. Kemudian kita buat dimensi jalannya, menginput dimensi jalannya. Nah, di sini ada dua juga. Yang pertama itu panjang jalannya yang akan kita input nantinya secara manual. Yang kedua adalah lebar jalannya. Kemudian yang sesudah kedua waktu survei dan dimensi jalan di input, lanjut ke konversi waktu ke dead time. Jadi dengan rumusnya waktu mulai dead time STRT time, waktu mulai. Gitu juga waktu akhir, sama rumusnya, sama kayak waktu mulai. Lalu kita buat interval 15 menit. Interval sama dengan kosong untuk karena sesuai dengan nantinya. Current time, waktu mulai, while current time, waktu akhir. Lalu input data kendaraan. Di sini nanti kita akan menginput jumlah kendaraan bermotor, bermobil, kendaraan mobil, dan kendaraan besar. Lalu kita buat data frame-nya sama seperti tadi, data frame-nya, dan masukkan rumus yang ada di sini. Kemudian membaca file Excel. Nah, di sini saya akan membuat jadi kita hanya membutuhkan menginput. Jadi di sini kita akan menginput datanya itu dari file Excel. Jadi langsung ke Excel. Nah, habis itu kita memasukkan untuk menghitung EMP untuk setiap jenis kendaraan dengan cara EMP motor, save data, motorcycle, mobil, dan kendaraan besar. Lalu kita lanjut ke kolom baru untuk EMP-nya, tambahkan. Nah, seperti ini. Kita masukkan datanya. Lalu masukkan analisis kapasitas. Hitung luas jalannya, hitung kapasitas dasarnya, hitung volume, dan tentukan status kapasitasnya. Nah, kemudian di sini kita akan memvisualisasikan. Sama seperti tadi, kita akan membuat grafik-grafiknya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, membuat grafik itu sama urutannya. Pertama kita buat plotnya, X-line, title, X-labelnya kita masukin, Y-label, dan lain-lain. Tergantung jenis grafik yang diminta. Jadi di sini akan ada 4 grafik dengan cara yang sama semua. Sama. Lalu layoutnya, kita buat layoutnya, kita masukkan. Lalu di sini membuat tampilkan statistik. Di sini outputnya nanti akan keluar statistik dari yang sebelumnya. Nah, udah. Mari kita run. Nah, di sini pilih metode input data. Nah, di sini kita bisa menginput data secara manual dan dari Excel. Di sini saya akan memilih nomor 2. Kemudian kita masukkan path file Excel. Di sini saya sudah mengupload file Excel tersebut. Jadi tinggal kita copy aja path-nya. Nah, dari itu kita enter. Nah, di sini dia meminta untuk masukkan panjang jalannya. Nah, biar nanti dari gambaran grafiknya itu ada. Di sini saya masukin 300 meter dan lebar jalannya 250. Nah, outputnya nanti akan seperti ini. Grafik outputnya.
dari volume sepeda motor, volume mobil, kendaraan besar, dan total EMP-nya. Dan statistik analisisnya juga akan keluar di outputnya sendiri. Hal ketiga, di sini diperintahkan kita akan melakukan analisis data gempa bumi. Dengan deskripsi kasus, Anda ingin menganalisis respon dinamika tanah terhadap gempa bumi berdasarkan data percepatan tanah yang diukur dari waktu ke waktu. Data ini mencakup nilai percepatan tanah pada interval waktu tertentu. Selain itu, Anda juga ingin menentukan parameter-parameter seperti kecepatan, perpindahan, intensitas Arias, nilai puncak percepatan, kecepatan, perpindahan, waktu durasi gempa, dan nilai akar rata-rata percepatan kuadrat. Nah, di sini kita diminta untuk membuat empat gambaran grafik. Jadi dengan pertama itu kita membuat fungsi data dari file Excel untuk memverifikasi nama kolom. Nah, dengan cara kan data kita dari Excel, kita nggak input manual. Jadi data di sini jadi data titik read Excel, membaca Excel. Kemudian file path, karena nanti kita bakal ngupload filenya gitu. Kemudian membersihkan nama kolom dengan menghapus spasi tambahan atau karakter tak terlihat. Data kolom. Nah, seperti ini. Kemudian di sini fungsi calculate velocity ini untuk menghitung kecepatan dari percepatan. Nah, jadi kita memasukkan fungsi ini. Begitu juga yang bawahnya. Untuk menghitung perpindahan dari kecepatan, kita perlu memasukkan fungsi yang sama, tetapi beda di bagian sini aja. Beda di sini aja. Kemudian sama juga menghitung intensitas Arias dan menghitung percepatan kuadrat tuh sama. Kita perlu memasukkan fungsi yang sama, tetapi ada perbedaan di bagian percepatan kuadrat. Karena kan kuadrat, jadi di sininya berbeda. Kemudian kita menentukan exceedance pertama dan terakhir. Fungsi yang digunakan adalah seperti ini. Kemudian fungsi untuk menghitung arms itu sama seperti ini, sama seperti sebelumnya, tapi beda di bagian sini, di bagian if. Nah, sesudah semuanya kita sudah menghitung kecepatan, perpindahan, intensitas Arias, arms, dan lain-lain, kita masuk ke pembuatan plot grafiknya. Di sini diminta ada 4 grafik perbandingan. Jadi pertama itu kita buat plot datanya dulu untuk mengunduh datanya, ukuran dari grafiknya dan lain-lain. Kemudian di plot yang pertama ini saya membuat grafik antara perbandingan dan time versus akselerasi.